Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup menemani perjalanan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah kita kali ini. Bersumber dari Liputan 6 dan sumber-sumber lainnya. Pada awal tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang terdiri dari bambu-bambu yang ditancapkan ke dasar laut ini telah menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai tujuan serta pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Investigasi awal mengungkap bahwa pagar laut tersebut telah ada sejak tahun 2014, jauh sebelum proyek Pantai Indah Kapuk, PIK 2 dimulai. Mantan Bupati Tangerang, Zaki Iskandar, mengonfirmasi hal ini berdasarkan pengamatannya pada tahun tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditemukan bahwa terdapat 270 bidang tanah di area tersebut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, SHGB. Namun, setelah ditelusuri, SHGB dan sertifikat hak milik, SHM, tersebut dinyatakan cacat prosedur dan material. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Nusron Wahid, memutuskan untuk mencabut sertifikat-sertifikat tersebut. Dalam proses investigasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, memanggil Persatuan Nelayan Pantura yang mengaku memasang pagar laut tersebut. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut. Kasus ini juga menyoroti dugaan maladministrasi oleh aparatur pemerintahan dalam penerbitan SHGB di area perairan. Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini. Hingga saat ini, misteri di balik pembangunan pagar laut di Tangerang masih belum terpecahkan sepenuhnya. Berbagai pihak berharap agar investigasi yang dilakukan dapat mengungkap kebenaran dan memastikan tidak terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Kasus pagar laut di Tangerang terus memicu berbagai spekulasi dan investigasi mendalam. Pada gambar ini, terlihat visualisasi pagar bambu yang membentang di pesisir Laut Tangerang, memperlihatkan suasana alami sekaligus misterius yang menjadi perhatian masyarakat dan media. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus pagar laut di Tangerang, media dan organisasi masyarakat sipil semakin aktif memantau perkembangan kasus ini. Penyelidikan pemerintah menemukan beberapa fakta mencengangkan. Pagar tersebut diduga menjadi bagian dari upaya untuk mengamankan proyek reklamasi besar yang rencananya akan mengubah pesisir menjadi kawasan komersial dan pemukiman mewah. Para nelayan di Tangerang Utara semakin keras menyuarakan keluhan mereka. Dalam beberapa aksi unjuk rasa, mereka membawa perahu-perahu kecil dan memadati area sekitar pagar laut sebagai simbol protes. Laut ini adalah sumber kehidupan kami, ujar salah seorang nelayan. Jika pagar ini terus berdiri, kami tidak tahu bagaimana kami akan memberi makan keluarga kami. Para aktivis lingkungan turut memberikan dukungan kepada nelayan. Mereka menyoroti potensi kerusakan pada ekosistem mangrove yang selama ini menjadi penyangga alami pesisir dari abrasi dan tempat berlindung bagi berbagai jenis fauna laut. Di tengah proses investigasi, muncul spekulasi bahwa beberapa pihak yang terlibat memiliki hubungan dengan pengusaha besar. Dokumen yang bocor menunjukkan indikasi bahwa proyek ini didukung oleh kelompok tertentu dengan tujuan komersialisasi pesisir. Namun, pemerintah pusat menyatakan akan bersikap netral dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar hukum. Sebagai respon atas desakan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan pembongkaran pagar laut sambil melakukan restorasi ekosistem mangrove yang rusak. Di sisi lain,
Bupati Tangerang yang baru menjanjikan untuk memprioritaskan nelayan lokal dalam keputusan kebijakan terkait pemanfaatan wilayah laut. Sebuah tim gabungan dari lembaga pemerintah, ahli lingkungan, dan perwakilan masyarakat juga dibentuk untuk merancang solusi komprehensif. Meski ada langkah-langkah awal yang dilakukan, banyak pihak merasa bahwa penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata selesai. Para nelayan terus memantau perkembangan kasus ini dengan harapan keadilan akan ditegakkan, sementara organisasi lingkungan mendesak agar aturan hukum kelautan ditegakkan secara lebih ketat. Kasus pagar laut Tangerang kini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan dan tidak adil. Semua pihak kini menunggu apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, atau kasus ini akan menjadi satu lagi catatan suram dalam sejarah tata kelola pesisir di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan pembangunan pagar laut semakin memanas. Di beberapa titik, protes nelayan berujung pada bentrokan kecil dengan aparat keamanan yang dikerahkan untuk menjaga lokasi pagar. Nelayan yang merasa terpinggirkan tidak hanya menuntut pembongkaran pagar, tetapi juga kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Beberapa nelayan mengaku kehilangan hingga 70% pendapatan akibat akses mereka ke wilayah penangkapan ikan yang terbatas. Setiap harinya kami hanya bisa menangkap setengah dari hasil tangkapan normal. Ikan-ikan seakan menjauh dari kawasan ini karena pagar bambu itu mengganggu aliran air laut, keluh seorang nelayan senior. Hal ini diperparah dengan meningkatnya abrasi di beberapa wilayah pesisir yang tidak terlindungi, akibat rusaknya mangrove di sekitar lokasi pagar laut. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menerima tekanan dari organisasi lingkungan internasional yang menyoroti kerusakan ekologis di kawasan tersebut. Laporan-laporan mereka menyebutkan bahwa lebih dari 20 hektar hutan mangrove rusak akibat pembangunan pagar laut yang berdampak langsung pada habitat spesies langka seperti kepiting bakau dan burung pantai. Penyelidikan terhadap asal-usul pagar laut ini semakin menemukan simpul yang rumit. Selain dugaan keterlibatan pengusaha besar, ditemukan pula adanya maladministrasi dalam penerbitan dokumen terkait hak guna bangunan, HGB, dan hak milik SHM di area perairan. Beberapa pejabat di tingkat daerah dan nasional diduga menerima keuntungan finansial dari proyek ini, meskipun bukti yang kuat masih terus dicari oleh penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mulai ikut turun tangan, berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, BPN, serta Ombudsman Republik Indonesia. KPK menyatakan akan mengusut aliran dana yang terkait dengan penerbitan izin lahan di kawasan ini. Kami mencurigai adanya praktik korupsi sistemik yang memungkinkan proyek ini berjalan tanpa persetujuan masyarakat, ujar seorang penyidik KPK dalam konferensi pers. Setelah tekanan publik terus meningkat, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah konkret. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, menyepakati pembongkaran pagar laut sebagai langkah pertama untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak. Namun, keputusan ini tidak disambut baik oleh pihak-pihak tertentu yang diduga diuntungkan oleh keberadaan pagar tersebut. Proses pembongkaran tidak berjalan mulus. Pada hari pertama pembongkaran, sekelompok orang tak dikenal mencoba menghalangi tim eksekusi dengan alasan bahwa pagar tersebut adalah properti pribadi. Situasi sempat memanas, namun aparat keamanan berhasil mengendalikan keadaan tanpa ada kekerasan yang berarti. Keputusan pembongkaran pagar laut membawa harapan baru bagi masyarakat pesisir. Para nelayan mulai bisa mengakses kembali area yang sebelumnya tertutup, meskipun kerusakan ekosistem laut masih menjadi tantangan besar. Beberapa kelompok masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanam kembali mangrove yang rusak dengan bantuan dana dari organisasi lingkungan internasional.
Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap betapa rentannya sistem tata kelola wilayah pesisir di Indonesia terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan. Banyak pihak menyerukan reformasi besar-besaran dalam perizinan pemanfaatan lahan dan wilayah laut untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Setelah pembongkaran pagar selesai, pemerintah daerah Tangerang bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang program rehabilitasi jangka panjang. Program ini mencakup pembangunan pusat pelatihan nelayan, pengembangan ekowisata berbasis mangrove, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang laut. Selain itu, area yang sebelumnya menjadi konflik akan dijadikan kawasan konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kasus pagar laut di Tangerang kini menjadi pelajaran penting bagi seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Meskipun menyisakan luka mendalam bagi masyarakat yang terdampak, ada harapan bahwa kejadian ini dapat menjadi titik awal bagi tata kelola yang lebih baik, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan terusnya pengawasan dari masyarakat dan berbagai organisasi, perjuangan untuk menjaga laut Indonesia tetap menjadi milik bersama akan terus berlanjut. Untuk mendalami kasus ini, kita harus menunggu kabar lagi dari pihak pemerintahan untuk bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan dari kasus ini. Untuk lebih baiknya tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Mimin akan selalu mengikuti perkembangan kasus pagar laut ini dan secara cepat akan memberikan informasi-informasi atas perkembangan kasus ini. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.